era mania. Mendengar kata pelacur, mungkin yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita adalah seorang wanita yang menjajakan dirinya sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Tunggu, bukannya gue mau mendiskreditkan kaum wanita ya. Tapi pada kenyataannya masih banyak wanita yang menjalani profesi seperti ini. Tentunya ada peran pria hidung belang, sehingga praktik prostitusi yang melibatkan para PSK ini terus menjamur. Praktik prostitusi yang melibatkan PSK sejatinya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan ada yang menyebut jika profesi PSK ini menjadi profesi yang tertua di dunia. Pelacuran memang kerap menimbulkan pro dan kontra. Namun, terlepas dari segala kontroversi mengenai legalitas jual beli jasa seks ini, pelacuran sebenarnya sudah memiliki sejarah yang sangat tua. Bahkan udah ada sejak ribuan tahun lalu. Rudyard Kipling, jurnalis dan juga penulis asal Inggris, pada tahun 1889 pertama kali menyebutkan jika pelacur adalah profesi tertua di dunia. Mungkin benar apa yang diceritakan oleh Rudyard Kipling dalam cerita pendek berjudul On the City Wall. Kipling berkisah seorang pelacur asal India bernama Lalun yang terjebak dalam kehidupan barat yang kerap menghakimi. Kipling juga menggambarkan profesi Lalun yang tak bermoral dan hina. Apa yang diceritakan oleh Kipling sejalan dengan beberapa catatan tentang perjalanan profesi PSK di dunia. Sejak tahun 4000 sebelum Masehi, praktik prostitusi telah tumbuh dari peradaban Mesir dan kemudian di peradaban-peradaban kuno lainnya, seperti peradaban Asyura, Babilonia, dan Liberia. Bedanya adalah praktik prostitusi pada zaman itu digunakan sebagai ritual keagamaan. Penulis Niels Johan Ringdahl dalam bukunya yang berjudul Love for Sale, A World History for Prostitution, menyebutkan kalau wilayah Mesopotamia yang terletak di antara sungai Tigris dan Eufrat terdapat berbagai suku yang bermukim. Di antaranya adalah bangsa Sumeria yang hidup di antara 5500 hingga 4000 sebelum Masehi. Pada tahun tersebut, bangsa Sumeria disebut-sebut sebagai orang pertama yang membangun kuil. Lalu diceritakan banyak perempuan yang mengabdi pada Dewi Ishtar atau Dewi Cinta dan Perang. Wanita-wanita di kuil itulah yang sukarela memberikan tubuhnya kepada para pria dengan bayaran sejumlah uang yang diberikan ke kuil mereka. Wanita-wanita itu beralasan jika yang diberikan adalah kekuatan suci yang berasal dari tubuh mereka. Bahkan sejarawan Yunani kuno Herodotus pernah mengatakan jika dia pernah melihat wanita Babilonia berhubungan seks dengan pria asing di kuil Ishtar. Dia juga bilang kalau wanita di sana akan melakukan hubungan seks setidaknya sekali dalam seumur hidup. Sementara di Yunani kuno, praktik pelacuran banyak ditemui di sekitar pelabuhan yang menjadi pusat kegiatan perekonomian. Nah, pada abad ke-6 sebelum Masehi, seorang negarawan asal Athena bernama Solon membangun rumah bordil pertama di tempat tersebut. Praktik pelacuran di tempat itu melibatkan pria dan juga wanita. Wanita yang menjadi pelacur datang dari segala usia, sedangkan pria menjadi pelacur didominasi oleh anak-anak muda yang umumnya bekerja sebagai budak. Nah, akhirnya perjalanan PSK ini terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perjalanannya. Label pekerja seks komersil dianggap sebagai pekerjaan yang menjijikan gitu. Meskipun demikian, ternyata ada loh pelacur yang namanya tercatat dalam sejarah karena berperan dalam mengubah peradaban dunia. Pada abad ke-5 Masehi, pernah hidup seorang permaisuri di Konstantinopel bernama Theodora. Nah, Theodora ini berperan penting dalam pengambilan keputusan. Di antaranya adalah tindakan tegas bagi pelaku pemerkosaan dan membantu menetapkan hak kepemilikan properti untuk perempuan. Jauh sebelum Theodora menjadi seorang permaisuri, dia ini telah melewati perjalanan hidup yang cukup memilukan. Karena begitu miskin, dia bersama kakaknya dibuang oleh ibunya ke kota untuk menjadi pelacur. Akan tetapi pada zaman itu, pelacur di Konstantinopel harus pandai menari, bernyanyi, dan memainkan alat musik. Sementara Theodora ini tidak memiliki kemampuan tersebut. Akhirnya dia pun dicap sebagai pelacur paling kacau di seluruh Konstantinopel.
Tapi akhirnya nasib Theodora pun berubah. Siapa sangka, dia pun akhirnya bertemu dengan pria yang mengaku bernama John yang ternyata adalah kaisar yang sedang menyamar. Tak lama setelah perkenalan itu, John pun kemudian melamar Theodora. Selama kepemimpinan John, Theodora menjelma sebagai permaisuri yang tegas. Kemudian ada nama Aspasia, pelacur yang hidup di medio 470 hingga 400 sebelum Masehi yang berhasil menikah dengan orang nomor satu di Athena yaitu Pericles. Bahkan pernikahan mereka menjadi perhatian besar di Athena dan mendapatkan penghargaan dari filsuf Socrates. Selain itu muncul nama Rahab pada tahun 1400 sebelum Masehi. Rahab ini pernah menyembunyikan mata-mata musuh hingga prajurit di tempat tinggalnya tidak menemukan mata-mata itu. Hal ini dilakukan oleh Rahab karena dia tidak menyukai itu kepemimpinan sang raja, yang dimana kala itu seorang istri diperlakukan layaknya budak bagi seorang suami. Oleh karena itulah Rahab memilih menjadi pelacur agar tidak terikat dan dapat hidup bebas. Apa yang dilakukan Rahab membuat kota yang ditinggalkannya mudah ditaklukkan oleh musuh. Peristiwa ini pun tercatat dalam kitab Perjanjian Lama tentang seorang wanita penghibur yang mengubah dunia. Lalu pelacur lainnya yang dapat mengubah dunia adalah Nell Gwyn, seorang wanita yang lahir dari pasangan pemilik rumah bordil. Gwyn adalah anak yang pintar sejak kecil. Dia juga kerap membantu orang tuanya di rumah bordil tersebut. Hingga suatu hari, Raja Charles II berkunjung ke rumah bordil milik orang tua Gwyn. Raja Charles II ini takjub dengan kelincahan Gwyn, kemudian mengangkatnya menjadi selir. Tentunya Gwyn ini menjadi selir kesayangan Charles II. Bahkan berbagai keputusan penting yang diambil Raja Charles II berasal dari pemikiran Gwyn. Yang terakhir ada nama Georgina Beyer, yang sebenarnya dia terlahir sebagai seorang pria bernama George Bertrand. Georgina ini telah menjajakan diri sebagai PSK sejak usia remaja, hingga pada suatu hari Georgina diperkosa oleh 4 orang yang tidak dikenal. Georgina pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke Selandia Baru untuk menata ulang kembali hidupnya. Dengan uang yang dimiliki, Georgina kemudian melakukan operasi kelamin dan akhirnya mulai meniti karir sebagai artis hingga berlanjut menjadi seorang penyiar radio. Pada tahun 1990-an, dia pun terpilih menjadi wali kota pada tahun 1995 dan juga merupakan transgender pertama di dunia yang menjadi wali kota. 5 tahun berikutnya, Georgina pun menjadi salah satu anggota parlemen. Keberuntungan atau kesempatan menjadi lebih baik bisa datang kapan dan kepada siapa aja, tak terkecuali kepada pelacur yang kami sebutkan tadi. Apa yang dilakukan oleh mereka saat lepas dari jeratan prostitusi pada akhirnya dapat mengubah kehidupan orang banyak. Di Indonesia sendiri, saat ini pandangan terhadap pelacur sama seperti kebanyakan orang di dunia. Namun meski demikian, pelacur pernah memiliki peranan penting dalam sejarah revolusi Indonesia loh. Sebenarnya, keterlibatan pelacur dalam revolusi ini bukan hal yang baru. Para pelacur pernah dijadikan senjata untuk melawan para penjajah. Misalnya, pada pertengahan tahun 1946, pasukan bersenjata yang disebut dengan Tarate atau Tentara Rahasia Tinggi terdiri dari taruna-taruna Akademi Militer Yogyakarta, pelacur dan juga pencopet yang dipimpin oleh kolonel bernama Mustopo. Mereka ini dikerahkan untuk menciptakan kekacauan di kalangan serdadu Belanda di Bandung. Apa yang dilakukan oleh Kolonel Mustopo dianggap brilian oleh Abdul Haris Nasution dalam bukunya yang berjudul Panggilan Tugas Kenangan Masa Muda. Menurut Nasution, dalam buku yang ditulis pada tahun 1990 ini, pihak Indonesia berusaha mengirim penyakit masyarakat ke daerah lawan. Selain itu, pelacur juga bisa dijadikan mata-mata bagi Republik. Sayangnya, apa yang dilakukan Mustopo berdampak pada prajurit yang ikut berjuang kala itu. Prajurit yang kesepian pun tergoda dengan kehadiran para pelacur. Dan tak sedikit yang terinfeksi penyakit menular. Kabar ini pun akhirnya sampai ke Nasution. Dia menerima laporan kalau ada taruna militer yang sedang bertugas menjadi korban wanita tunasusila ini. Selain itu, ada beberapa momentum di mana para pelacur dimanfaatkan untuk membantu revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada saat revolusi kemerdekaan, para pejuang revolusi butuh ribuan senjata untuk melawan tentara musuh.
Nah, pelacur inilah yang berani ngambil resiko untuk membantu para pejuang mendapatkan senjata. Hal ini pun tercatat dalam buku berjudul Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 hingga 1949. Buku ini ditulis oleh sejarawan asal Australia bernama Robert Cribb. Dalam bukunya, dia mencatat bahwa senjata-senjata itu diperoleh dari hasil mencuri, melalui penyeludupan dari Singapura dengan bantuan sejumlah wanita tunasusila Senen yang memperoleh senjata-senjata itu dari serdadu India. Para pelacur itu pun sebenarnya adalah jaringan lama dari orang-orang yang tergabung dalam Laskar Rakyat Jakarta Raya. Hal ini terjadi ketika tentara sekutu berada di Jakarta. Lalu bagaimana nih kehadiran pelacur pada saat ini? Perkembangan teknologi membuat banyak industri mengalami kemajuan pesat. Tak terkecuali bisnis esek-esek yang melibatkan pekerja seks komersial. Jika dulu pria hidung belang ingin menggunakan jasa pelacur, setidaknya harus datang ke rumah bordil atau ke lokalisasi. Tapi di era kemajuan teknologi saat ini, para pria hidung belang cukup memesan jasa PSK hanya melalui ponsel. Para PSK juga dapat dengan mudah mempromosikan diri dan menggoda para pelanggan dengan foto mereka melalui internet. James J. Spillane dalam bukunya berjudul Wisata Seks dalam Industri Pariwisata, Peluang atau Ancaman, menuliskan jika kemajuan teknologi juga mempengaruhi industri prostitusi. Pada tahun 1990 saja, 1,5% jaringan telepon internasional merupakan telepon seks dengan tingkat penjualan global sebesar 2 miliar dolar Amerika. Sementara di Amerika Serikat, penjualan serta penyewaan video porno di internet menyentuh angka 2,5 miliar dolar Amerika per tahunnya. Angka yang sangat besar bukan? Kehadiran aplikasi kencan juga turut berperan dalam perkembangan prostitusi online saat ini. Tidak sedikit orang yang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk mencari teman kencan ataupun teman tidur. Padahal jelas, undang-undang telah mengatur sanksi bagi para pelaku yang terlibat prostitusi atau pelacuran. Tapi sepertinya undang-undang tersebut tak membuat para pelakunya jera. Makanya sampai saat ini praktik prostitusi seperti ini terus menjamur dari masa ke masa. Perlu perhatian serius dari pemerintah agar terus melakukan pengawasan dan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs atau aplikasi yang memiliki konten pornografi dan juga prostitusi. Selain melakukan pemblokiran, juga perlu nih memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku yang terlibat dalam prostitusi online, baik terhadap mucikari, penjajah seks maupun terhadap penggunanya, atau mungkin orang yang memakai jasa penjajah seks tersebut.